Usai viral di media sosial soal pengusiran paksa rumah Nenek Elina, sejumlah orang dari Ormas Madas mendatangi tempat indekos Nenek Elina di kawasan Balongsari. Hal ini untuk mengklarifikasi saat terjadinya pengusiran paksa. Sosok yang menggunakan atribut Ormas Madas bukanlah anggota dari Ormas tersebut. Koordinator Madas mengecam tindakan pengusiran paksa tanpa adanya hukum yang jelas. Kita melakukan kebaikan, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi mau rampas haknya orang lain. Dan meskipun Madas kalau kelakuannya merampas hak orang lain, itu harus diproses hukum seberat-beratnya. Betul. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Terkait kasus pembongkaran rumah Nenek Elina, Babin Kamtibnas Polsek Tandes mengingatkan semua proses hukum harus dipatuhi, termasuk jika ada pihak yang bersengketa. Ya mudah-mudahan ke depannya ya kita selalu berpikir positif ya. Satu sama lain bisa saling menghargai, ada toleransi. Kedua, proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi, bahwa negara kita negara hukum, semua ada prosesnya, dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Jadi saya berpesan semua kepada anggota Madas seluruh Indonesia, marilah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi mau rampas haknya orang lain. Maka rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dan meskipun Madas kalau kelakuannya merampas hak orang lain, itu harus diproses hukum seberat-beratnya. Betul. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1.000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi. Untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu tujuannya, bukan mau jadi preman. Jadi semuanya teman-teman Madura, saudara-saudara yang ada di Madura atau di Surabaya, janganlah mau jadi tukang takik, ya, itu pesan saya. Jadi tidak boleh ngikut-ngikuti orang kalau tidak tahu permasalahannya. Pastikan dulu, kalau memang benar-benar itu yang dibantu, ditipu, atau dibohongin, boleh dibantu. Tapi kalau tidak tahu permasalahannya, jangan terlalu di depan, apalagi mengambil hak orang lain. Itu sangat dilarang oleh Allah. Rezeki sudah diatur, ya. Jadi mari kita tidak usah jadi preman lah, kita harus saling membantu yang membutuhkan bantuan. Jadi yang kemarin viral di Surabaya itu harus diproses hukum, meskipun anggota Madas pun harus diproses hukum, harus diproses itu. Artinya dari pihak Madas sendiri sudah ada itikat baik ya? Ya, jadi di sini dari pihak Madas itikat baik untuk menemui dengan Ibu Eliana, menemui Ibu Eliana dan juga untuk menyampaikan klarifikasi bahwasanya yang kemarin kejadian itu bukan dari Madas, tapi dari kelompok lain, dari ormas yang lain. Nah ini juga nanti beliau-beliau ini juga akan mengklarifikasi ormas yang lain itu, dan termasuk oknumnya itu nanti juga
mereka menuntut supaya itu juga ada proses hukum sendiri, sehingga tidak semuanya kesannya nanti dari salah satu dari ormas ini, dari Madas ini disalahkan atau mungkin menjadi perhatian yang negatif bagi masyarakat. Tujuannya mereka dengan datang ke sini juga salah satunya seperti itu. Ya, mungkin harapannya Pak, teman-teman sendiri seperti apa dengan kasus ini? Ya mudah-mudahan ke depannya ya kita selalu berpikir positif ya. Satu sama lain bisa saling menghargai, ada toleransi. Kedua, proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi bahwa negara kita negara hukum. Semua ada prosesnya dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Maka harapan kami masyarakat seluruhnya bisa memberikan contoh terbaik untuk bisa menjadikan taat kepada hukum yang ada sudah berlaku di Indonesia, sehingga timbul rasa toleransi satu sama lain, bisa saling menghargai karena adanya aturan-aturan hukum itu. Sampai rumah Nenek Elina ini rata dan diusir paksa begini, gimana ceritanya, Pak? Ya, jadi sedikit saya akan cerita kronologi bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025 ini rumah nenek didatangi yang namanya Samuel dan segerombolan orang yang tentunya itu juga ada suruhan Samuel. Terus mungkin memperingatkan nenek Liana ya yang ada di sana. Tanggal 6 Agustus mereka datang lagi ke tempat nenek Liana. Samuel dan gerombolan orang-orang yang seperti terlihat dan terekam di dalam video itu. Mereka langsung mengusir nenek Liana. Dipaksa untuk keluar rumah. Katanya Samuel bilang rumah tersebut sudah dibeli dari yang namanya Elisa. Elisa ini adalah kakak atau saudaranya nenek Liana yang sudah meninggal. Maka setelah nenek keluar dari rumah tersebut, bahwa selang berapa hari kemudian, mereka mengosongkan rumah nenek itu dengan menggunakan alat berat. Tentunya pengosongan itu segala barang-barang yang ada di dalam rumah nenek, baik itu barang rumah tangga maupun dokumen-dokumen resmi, seperti sertifikat, mungkin ijazah, ada cucu-cucunya nenek, karena nenek di sana itu adalah mereka yang orang yang belum menikah sampai umur 80 tahun. Dengan 4 saudara, 3 saudaranya juga belum menikah, tapi sudah meninggal semua, tinggal nenek seorang diri. Artinya saya begitu ngobrol dengan saudaranya nenek, nenek ini punya warisan yang banyak. Bukan cuma yang sedang disengketakan di sana. Warisannya masih banyak. Dan itu terbukti mereka menyimpan sertifikat yang sekarang ini hilang, dirampas oleh kelompoknya Samuel CS. Oke, sorry saya potong. Saya mau butuh penegasan. Si Samuel ini ada hubungan apa dengan Nenek Elina ini? Sudahkah Anda mengetahui informasi itu? Samuel itu katanya yang membeli dari lahan yang diakui sama mereka, sama Elisa. Jadi mereka mengakui sudah membeli rumah nenek atau lahan dan rumah nenek yang ada di Kubuan Sambikirep sana. Oke. Dan setelah Anda menelusuri, kemudian sudah ketahuan ada video seperti itu, Anda coba menelusuri ke sana, sempat mengecek lokasi, sempat ada adu argumentasi, itu argumen apa yang muncul dalam bincangan Anda saat itu, Pak? Saya berargumentasi bahwa dengan nenek seorang diri, mereka seorang ibu yang berusia 80 tahun, dengan jalan yang sudah ya agak membongkok seperti itu, maka saya langsung pertanyakan kepada RT RW setempat, apakah tidak ada pembelaan dari warga sekitar? Karena mereka di sana adalah mengeroyok, menggeruduk
atau mereka bersama-sama Samuel CS ini, RT RW mengatakan mereka katanya sudah melakukan komunikasi. Tapi kan nggak mungkin. Saya sangat heran. Jadi ketidakmauan diri, tidak ada empatinya RT RW yang di sana maupun masyarakatnya terhadap nenek tersebut. Ini saya marah. Saya sempat benar-benar melakukan hal yang menyempok pada RT RW yang di sana. Soal itu rumah bersengketa atau lahan masih bermasalah yang diakui oleh Samuel itu adalah hak miliknya. Tapi yang kita kecam adalah tindakan yang brutal. Tindakan yang mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Oke, nah dengan kondisi seperti tadi Pak, rumah Nenek Elina ini kan udah rata Pak, udah hancur begitu. Solusi yang ditawarkan Pemkot kepada Nenek Elina ini gimana? Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek, sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Tapi nenek sudah bersamai dengan saudaranya, ibu-ibu yang peduli dengan nenek di situ. Masih ada ikatan saudara. Jadi kita masih memantau kasus ini dan mengawal sampai nanti Polda Jatim bisa memberikan suatu penjelasan secara gamblang dan jelas. Mungkin saya berasumsi bahwa Anda sempat berkomunikasi dengan Nenek Elina. Apakah sepengetahuan Anda atau sepanjang komunikasi Anda dengan Nenek Elina atau mungkin kuasa hukumnya, apakah ada komunikasi antara pihak yang namanya Samuel dengan pihaknya Nenek Elina secara langsung soal sengkarut ini? Ya, tanggal 4 dan tanggal 6 itu mereka mendatangi Nenek Elina untuk mengusir, untuk mengeksekusi pemberitaannya seperti itu. Oh, langsung mengusir ya, Pak? Langsung mengusir. Tanggal 6-nya langsung mengusir mereka ini. Soal proses jual beli dan semacam itu sama sekali tidak ada? Pengakuan Nenek Elina, mereka tidak pernah menjual. Ya, pengakuan Nenek Elina, mereka tidak menjual lahan maupun rumah tersebut. Tetapi pengakuan Samuel, mereka membeli ke Elisa itu pada bulan Agustus 2024. Tapi begitu mereka disuruh nunjukkan sertifikat maupun alzaknya pada saat si pengacaranya Nenek Elina, mereka juga belum bisa menunjukkan. Waktu ketemu saya, mereka juga belum membawa surat maupun bukti-bukti kepemilikan atau jual beli. Saya tidak berfokus pada itu, tapi saya itu benar-benar sangat empati terhadap Nenek Elina, seorang diri yang 80 tahun itu. Mereka dipaksa dan dikeroyok dengan begitu banyak orang. Ini kan tidak manusiawi. Oke. Tadi Anda sempat singgung bahwa dari pihak lingkungan kediaman Nenek Elina ini tidak memberikan respon apapun saat Nenek Elina diusir dari rumahnya. Apakah sebelum ada eksekusi itu, Pak, dari pihak RT RW sempat melakukan mediasi antara Nenek Elina dengan masalah lahan ini? Keterangan dari RT setempat, seperti video yang saya unggah, ini Samuel pernah mendatangi RT. Nah, kalau mendatangi RT kan saya sempat curiga. Loh, kamu didatangi RT-nya, berarti kamu kenal dan sudah pernah tahu, sudah pernah komunikasi. Katanya minta tanda tangan apa gitu ya. Katanya RT-nya seperti itu. Tapi kenapa sih nenek seorang diri kok tidak ada pembelaan daripada RT RW setempat sampai adanya pemerataan bangunan tersebut. Memeratakan bangunan itu kan nggak cukup 1 hari, bahkan mungkin bisa 2 hari. Artinya tidak ada penghalangan sama sekali dari RT RW yang ada di sana. Oh, tidak ada penghalangan dari RT RW sehingga bisa dipastikan juga bahwa mereka tidak tahu ada upaya pengusiran itu? Pastinya tahu. Kalau ada pengusiran tahulah pastinya. Karena apa? Karena yang namanya Samuel ini sudah pernah mendatangi RT. Pamitan untuk mungkin mengadakan pengosongan rumah tersebut. Oke. Bakal coba diajak lagi komunikasi Pak dari Pemkot kepada pihak RT RW ini untuk bisa bikin clear lagi perkara ini. Jadi gini, seperti apa yang sudah kita sampaikan, kita langsung komunikasi kepada RT RW setempat. Mereka ini kan
mengakui bahwa nenek Elina ini sudah 11 tahun di situ. Artinya kehidupan sehari-harinya mereka lebih tahu lah daripada saya. Lebih tahu lah. Mereka seorang diri, bahkan mungkin di situ cuma ditemani sama seorang apa ya, tak bilang saya cucu apa-apa ya, di sana itu seperti itu. Tapi kalau RT RW sampai tidak ada respon atau penghalangan dalam pengusiran maupun penghancuran rumah nenek tersebut, ini saya bilang ya sangat kebacut, sangat ironis sekali lah hal semacam ini. Saya sebagai kepala daerah sangat menyayangkan. Ini ada orang Hingga bentuk pendampingan apa yang diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada Nenek Elina ini, apakah bentuk pendampingan hukum juga akan dijalankan sampai kemudian clear masalah ini, Pak? kalau pendampingan hukum, karena Nenek Elina ini kan sudah didampingi oleh lawyer-lawyer yang ada di sana. Artinya kita tetap mensupport. Andai kata butuh pendampingan pakar-pakar hukum yang lainnya, ya kita pasti akan membantu dan akan memberinya. Kita tetap berkomunikasi dengan lawyer yang mendampingi Nenek Elina sekarang ini. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.